Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min idza asabahu khairun fasyakara falahu ajrun wa idza asabahu syarrun fasabara falahu ajrun. Al-hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap DKM beserta anggota-anggotanya, para tokoh masyarakat baik sipil maupun militernya, hadirin jamaah sholat subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengambil ayat tadi, saya ambil tema pada subuh kali ini adalah bersyukur. Bersyukur adalah pekerjaan yang mudah, namun kadang-kala susah dilakukan. Padahal insya Allah mudah. Wa aqallul syukri bi kalimatihi alhamdulillah. Sekecil-kecilnya bersyukur adalah kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Sebab bersyukur ini bapak-bapak, efeknya itu sangat luar biasa, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan Allah tambah seluruh kenikmatan yang kita miliki, dan di akhirat nanti akan Allah kumpulkan beserta orang-orang yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal. Lantas apa bersyukur itu? Pengarang kitab Syarah Jauhar Maknun dalam muqaddimah kitabnya memberikan penjelasan. Bersyukur adalah sorful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi li ajli, menggunakan yang Allah berikan itu di jalan Allah. Saya tanya, kita punya tangan dari siapa? Maka gunakan tangan itu untuk Allah. Punya kesempatan tangan memegang Al-Quran, punya uang atau harta, kita bersedekah dengan tangan kita, atau ada pekerjaan kebersamaan membersihkan lingkungan, kita bergabung dengan mereka, itu kita bersyukur dalam bentuk dengan tangan. Baru tangan, belum mata, belum anggota tubuh yang lain. Maka wajar jika Allah berjanji dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur, maka akan Allah tambah kenikmatan
Ini sehat bisa bersyukur atau tidak? Bersyukur. Ini kita yang hadir di sini bapak-bapak, wabil khusus bapak-bapak dan kita ya. Ini bersyukur. Dalam kehadiran ini ada dua faktor yang bisa menyebabkan kita kehadiran. Yang pertama sehat walafiat, dan yang kedua kita punya iman. Betul? Kenapa bapak punya iman? Ya, saya hadir di sini mendengarkan ilmu dari penceramah, mendengarkan ilmu dari seorang mubalik, mendengarkan ilmu itu dalam bentuk bersyukur dan yakin akan Allah tambah kenikmatannya dunia dan akhirat. Itu iman. Sebab iman itu bapak-bapak terdeteksinya melalui aplikasi kehidupan. Ya, aplikasi kehidupan. The life of application. Bagaimana kita bisa mengatakan dia beriman, wong salat aja tidak? Betul. Bagaimana kita mau mengatakan dia beriman, puasa saja tidak? Sedangkan puasa dan iman adalah puasa dan sholat adalah barometer keimanan. Seperti kita begini, ada teman kita sehat, pasti kan ada ciri apa? Ada teman kita sakit, ada cirinya tidak? Kalau teman kita sakitnya panas, berarti suhu badannya tinggi, atau pilek berarti kan batuk dan sebagainya. Maka iman pun walaupun bentuknya dalam hati, tapi ada cirinya melalui kegiatan atau amal ibadah. Apa kesimpulannya? Dalam bersyukur ini mari kita gunakan ibadah kepada Allah. Bapak jangan mengeluh saya di PHK. Introspeksi dulu, sudah dekat belum dengan Allah? Saat bapak mengeluh istri saya tidak solehah, bapak sudah dekat dengan Allah belum? Anak bapak durhaka, sudah dekat dengan Allah belum? Kalau kita sudah dekat dengan Allah, lalu kita punya istri maaf yang sering marah dengan kita. Coba ngaku yang di sini pernah dimarahin oleh istri, pernah? Apa semuanya? Nah, semuanya. Biar didengerin sama istri itu ya, perempuan. Apakah itu dosa kita? Bisa jadi. Allah anugerahkan kita istri yang cerewet. Betul? Betul kan? Jangan nyalain istri. Emang istri mau begitu? Sifatnya cerewet. Betul? Betul nggak bro? Betul. Jangan nyalain istri. Kamu cerewet amat, dosa apa kamu tidak berjalan. Introspeksi. Kita aja sudah dekat dengan Allah. Betul? Jadi kenapa? Muhasabah ala nafsi. Sebelum kita menyalahkan orang lain, maka kita introspeksi diri sendiri. Betul ya? Atau ibu-ibu punya bapak-bapak marah, ditanya pengen kopi nggak mau, pengen sarapan nggak mau, ditawarin kawin sama nenek nggak mau. Mau kawin sama nenek mau? Ditawarin nyanu sama nenek mau nggak? Ya nggak mau lah. Marah. Ibu introspeksi, apa salah saya? Kopi saya bikinin, sarapan saya siapin, pakaian mau sholat saya siapin. Kok masih marah aja bapak? Apa ya? Introspeksi. Oleh karena itu, kalau kita semuanya sadar bahwa kita adalah makhluk Allah dengan introspeksi, maka insya Allah seluruh problematika kehidupan kita akan Allah berikan jalan solusinya, insya Allah. Maka bapak-bapak, orang itu bisa mengenal dirinya dengan sebuah pengajian. Jangankan sekelas kita ya, kita kan orang awam. Sekelas para abuya saja, Abuya Uji, Abuya Uto, dan Abuya yang lainnya, Abuya Usi, itu ngaji seminggu sekali ke Abuya yang lainnya. Kita yang maaf Quran tidak hafal, jangan hafal, baca aja melepotan, hadis tidak hafal, tidak mau ngaji. Istilah kata dokter saja mau mempelajari tentang kesehatan, wong kita orang awam tidak mau.
Sekelas Abu Yakub, Pak, itu ngaji setiap hari, setiap minggu. Belum dengan santrinya. Mereka itu sudah ahli Allah, dekatnya seberapa dengan Allah, ilmunya banyak, tapi masih ngaji. Karena dengan ngaji kita bisa mengukur apa kesalahan kita. Betul? Kalau tidak ngasih ngerasanya hebat aja. Oh, ini hebat. Mondok kagak bilangnya hebat. Betul? Ngerasa dekat aja dengan Allah padahal mah jauh. Merasa benar saja sholatnya padahal salah. Tuh, maka betul kata Nabi, ya. Jadi mencari ilmu itu wajib. Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Nah, ini namanya pengajian praktis untuk mengecek keimanan kita dan kemauan kita untuk mencari ilmu. Yang lebih wajibnya bapak-bapak, maaf ya, itu mempelajari ilmu-ilmu fikih, praktek-praktek sholat. Saya khawatir di antara kita ada yang tidak tahu rukun sholat itu berapa. Ada yang tidak tahu gerakan-gerakan sholat ini maksudnya rukun apa sunnah. Sedangkan kata pengarang kitab Syarah Sikin, malam yakrib bi kaifiyatis sholat lam tasihah sholatuhu. Siapa yang tidak tahu tentang praktek sholat, ini maksudnya rukun, ini maksudnya sunnah, ini maksudnya abad dan bid'ah, tidak tahu, maka kata pengarang kitab Syarah Sikin, lam tasihah sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Maka saya sebagai maaf orang yang tahu tentang dalil itu, ya, mengajukan kepada bapak-bapak dan DKM, ya, kalau sudah ada, alhamdulillah, pelajari ilmu tentang praktek sholat. Sebab kenapa? Sholat itu adalah yang pertama tiangnya agama. Yang kedua adalah pos pertama diperiksanya amal ibadah kita. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Begitu kita meninggal dunia, ditanya oleh munkar wa nakir dalam kuburan, kita lulus karena kita banyak beramal dekat dengan para habaib, sering sedekah, ulama dan pesantren atau majelis taklim dan masjid. Lulus, kita menunggu hari kiamat. Begitu hari kiamat terjadi, semuanya dikumpulkan dalam pada masa kita ditanya, maka awal pertanyaan itu adalah sholat. Maka jangan tinggalkan sholat. Dan yang terpenting juga harus belajar tentang sholat. Ya, sholat itu penting, Pak. Ya, penting. Bagaimana kita mau tahu tentang sholat kalau tidak mau ngaji? Maka seperti bapak-bapak kan sibuk ya. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan pengajian walaupun seminggu sekali. Sudah mas seminggu sekali libur, bukan libur tuh mah, nggak ngaji namanya. Kalau santri baru libur, santri makan tiap hari ngaji libur, alhamdulillah. Kalau bapak-bapak seminggu sekali ada pengajian misalkan, kita apa dengan kiai libur, bukan libur namanya, itu namanya tidak ngaji, sebab ngajinya cuma seminggu sekali. Ya, jadi saya sekalian silaturahim ke sini mengingatkan kepada kita, tema kita adalah bersyukur, maka jangan kurang-kurang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin rahimakumullah. Sebenarnya ini singkat ya. Ada di sini yang umurnya 60 tahun ada? Ada nggak? Nggak ada ya. Kita muda semua. Saya baru 20 tahun. Lebihnya 20 tahun lagi. Saya umur 42 tahun. Kanjeng Nabi itu umurnya 63 tahun. Biasanya umatnya itu mengikuti nabinya usianya. Maka kalau kita sudah umur 50 tahun, kalau mengikuti Nabi, jatah kita 13 tahun lagi. Betul. Kalau kita umurnya 60 tahun, maka kita kalau mengikuti Nabi umurnya 3 tahun. Kalau umur kita 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti umur
kita sehari. Hidup gak terasa ya. Ini udah 50 tahun subhanallah itu ya. Pasti kita akan dipanggil oleh Allah, mempertanggungjawabkan tangan yang Allah berikan kepada kita. Tangan kau beri, kata Allah, wahai Ahmad, dulu kau berikan tangan sempurna. Pakai apa tanganmu? Kita tidak bisa menjawab. Tangan yang menjawab. Alhamdulillah, tangan ini pakai megang Al-Quran. Setiap minggu pagi tangan ini pakai megang cangkul untuk membersihkan got-got di perumahan. Akan menyaksikan. Dan ini tidak bisa bohong. Belum kaki, wahai kaki, aku berikan kau dulu ke si Ahmad. Kau dijadikan apa? Waduh, kalau saya dijadiin sama si Ahmad tukang nganterin Ahmad, maaf ke rumah Jahid yang malam minggu. Itu jauh nanti. Ya Allah, ya Allah. Terus pantat, kamu dipakai apa? Saya dipakai duduk di warung kopi tiap malam minggu. Tangan saya megang gaplek. Nah, untuk ini, yuk mari kita tobat kepada Allah dalam rangka bersyukuri kepada Allah apa yang telah kita berikan. Betul. Kita punya tangan bersyukur tidak? Bersyukur. Banyak orang yang tidak punya tangan. Betul. Kita punya mata. Ya, bersyukur apa tidak? Bersyukur. Banyak orang yang tidak punya mata. Yang lebih bahaya lagi, mata punya tapi tidak digunakan untuk melihat kebenaran. Betul. Termasuk kita kan punya mata. Tapi kadang-kadang mata kita tidak digunakan untuk kebenaran. Matanya mata neraka. Kalau lihat Quran baru semenit mengantuk. Tapi lihat sinetron 5 episode tahu kita. Itu berarti mata apa itu? Mata neraka. Pantat juga begitu. Kalau diajak aja nggak usah, keset, kan? Tapi kalau nonton TV 2 jam buat kagak. Berarti pantat kita pantat neraka. Ya, ya Allah ya Rabbi. Kenapa kita ruh kitanya belum nyambung dengan ruh para aulia? Maka yang paling mahal dan berharga Bapak-bapak, bagaimana menyambungkan ruh itu kepada ruh para aulia, ruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab berkumpulnya nanti kita di akhirat Bapak-bapak, itu tergantung berkumpulnya di dunia. Kalau di dunia kumpulnya sama preman, maka di akhirat ruh kita sama preman kumpulnya. Kalau di dunia kita kumpulnya dengan pejabat, maka ruh kita nanti dengan pejabat. Kalau di dunia ruh kita dengan para kiai, maka ruh kita nanti di akhirat dengan kiai. Maka ada bahasa al-arwah jururun mujaddadah. Ruh itu berkelompok. Maka nanti ruh itu saling kenal. Oh, kamu ruh, ya kan? Nah, maka bapak-bapak di dunia agar demikian, ayolah duduk dengan ulama, senang duduk dengan kiai atau dengan pejabat. Pejabat biasa. Apalagi bapak, maaf ya, ada pejabat atau orang kaya, bapak ceramah cium tangan karena bapak menghormati hartanya. Apa kata kamu? Faqad dhahaba thuluthul iman. Kalau bapak salaman dengan orang kaya atau pejabat karena salaman itu bapak untuk menghormati kekayaannya, maka 2/3 iman bapak sudah hilang. Namun tidak ini. Makanya kalau ketemu dengan orang kaya biasa saja. Tapi kecuali kalau orang kaya itu dermawan, membantu majelis taklim, membantu pembangunan pesantren dan majelis taklim dan masjid dan sebagainya. Bapak salaman dengan orang kaya itu, bapak hormat dan cium tangan karena menghormati amal ibadahnya. Maka itu is no problem, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita menghormati pejabat itu sombong, benci kepada Islam, atau orang kaya tapi senang gemar dengan kemaksiatan, maka dipastikan kata Nabi, faqad dhahaba thuluthul iman
Nih sekarang kita duduk di sini termasuk bersyukur kepada Allah, dan akan Allah tanya, akan menjadi saksi karpet yang Bapak dudukin, ya kan? Sarung yang Bapak pakai, tiang-tiang masjid yang Bapak lihat, mimbar yang Bapak lihat, itu akan seluruhnya menjadi saksi ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyaklah beramal soleh, sebab kita hidup tidak lama di dunia ini. Betul? Hidup tidak terasa, Pak. Dulu Bapak mungkin yang ambil perumahan di sini tahun sekian, ujung-ujung udah 2021, udah anak banyak, istri kelihatan udah keriput, mama. Kok mama sekarang udah keriput amat? Nggak ngaca, tapi udah keriput. Ngerasanya mudah aja, ya kan? Begitu di depan kaca, lebih mudah daripada istrinya. Dan begitu. Kalau hidup itu kan begitu. Sebab kenapa? As-syahwat mu'abbadah. Syahwat itu akan Allah abadikan. Hanya yang satu yang tidak akan berganti dari dunia dan akhirat, syahwat. Syahwat. Bapak waktu pertama balik melihat perempuan cantik, tertarik tidak? Bersyahwat tidak? Jangan munafik lah, jawab aja. Saya juga tertarik. Perempuan cantik tertarik tidak? Itu waktu muda. Sekarang dia udah tua-tua. Ada perempuan, maaf, ini mana manusia namanya. Jadi kita belum ngomong iman. Ada perempuan ngomong ini lewat. Kira-kira Bapak tertarik tidak? Udah aja istrinya. Ada saya. Dia lagi ngobrol. Tertarik tidak? Tertarik. Nah, kemudian kita nanti di akhirat Allah takdirkan masuk surga. Allah sajikan bidadari, dan istri kita lebih cantik daripada bidadari. Itu akan terjadi sama. Syahwat itu mu'abbadah. Maka kita, karena kita ada iman, maka kita bukan menghilangkan syahwat, tapi mengatur syahwat dalam koridor keimanan. Betul. Nah, dalam bentuk-bentuk begini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah kita bersyukur kepada Allah, apa janji Allah? La azidannakum, akan Allah tambah insyaallah. Ya Bapak-bapak ya, siap bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Kita menyangkati sholat berjamaah ke masjid. Berjamaah. Nabi itu hanya tidak mewajibkan saja sholat jamaah. Pas suatu hari kanjeng Nabi sholat jamaah, ada beberapa sahabat yang tidak jamaah. Apa kata Nabi? La uharriqanna buyutahum. Saya bakar rumah orang-orang yang tidak mau jamaah. Marah Nabi. Subhanallah. Berarti jamaah itu sangat penting sekali. Sebab dengan berjamaah kekuatan Islam di situ akan tercermin. Alhamdulillah. Jangan, maka kanjeng Nabi begitu sholat diwajibkan sampai Nabi menghadap Allah, Nabi selalu sholat